Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Ya. Hari ini kita mulai pembelajaran lagi. Tapi sebelum pembelajaran, mari kita berdoa tentang kita masing-masing. Tolong dipimpin salah satu dari kalian. Silakan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Baik, ya. Jadi untuk pembelajaran ini, saya mengingatkan kesepakatan kita pada saat pertemuan awal. Ya, jadi pada saat pembelajaran berlangsung, proses berlangsung, tidak ada yang izin keluar masuk ke belakang. Ya. Dan saya minta dipastikan kebersihan kelas, susunan meja dan sebagainya tolong diperhatikan. Apakah ada sampah-sampah yang gugur di antara kalian? Ada? Kalau ada titik dulu. Ya. Ada? Titik diambil, simpan di dalam lagi dulu, nanti setelah kita selesai pembelajaran bisa dibuang di tempat sampah. Ya. Nah, sebelum kita mulai, ya, kita sudah melaksanakan pembelajaran beberapa kali. Di antaranya adalah mengenai dasar-dasar yang kita pelajari, mulai dari PDA, jurnal, ya, transaksi, kemudian buku besar, sampai ke neraca lajur. Nah, saya kira kalian sudah memahami dan sudah bisa mengimplementasikan. Saat ini kita belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya. Jadi kita akan belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nanti kita materi berikutnya ada siklus akuntansi perusahaan dagang, ada siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, untuk pengenalan lebih awal, ya, kita perlu pelajari tentang bagaimana kita membuat persamaan dasar akuntansi. Ya. Nah, dari situ nanti kita bisa belajar sampai ke laporan keuangan. Nanti titik temunya kita sampai pada siklus yang kita harapkan. Tapi sebelum kita ke materi, ya, saya absen dulu. Pada saat absen saya minta tolong berdiri, ya. Natasha Putri, ya. Andika Lutfianto, diri. Andika Rahman, ya. Anggun, oke. Aulia Primat, ya. Terima kasih. Ayu Andira, Christian Yulianto, Dea Sapitri, Fahrianur, Sakit. Ada suratnya? Ferdi Iksan, hadir Pak. Ya, terima kasih. Berlina, ya. Jurita Isi. Ada namanya? Ya, terima kasih. Lestari pakai I. Lestari pakai I. Ya, ini ada dua Lestari sama namanya. M. Alfian. Oke. Marhamah. Ya, terima kasih. Maulida. Hadir Pak. Nah. Oke. M. Umaidi. Ada surat?
Muhammad Ridho. Iya Pak. Ya, terima kasih. M Ridho. Dua. Ya, ada dua nama. Berarti tidak bisa ini. M Rizky. Iya Pak. Ya, kita duduk. Nabila Nur Safa Maulida. Ya, kenapa? Ya, lanjut Nur Anissa. Ya. Nur Latifah. Terima kasih. Rahmat Darmawan. Cek Pak. Rahmadina Asyifa. Hadir. Ya. Rizky Mulyadi. Nggak ada tangan, nggak ada berita. Sudah ada perhatian dari wali kelas? Sudah. Selvi Damayanti. Ya, terima kasih. Siti Maisarah. Hadir Pak. Oh ya. Suciati. Tiana Putri Hanifah. Ya. Jaratul Hasanah. Hadir Pak. Muhammad Adinata. Ya. Ahmad Fadila. Ya. Jadi dari 35 siswa yang tidak hadir ada 3, 2 sakit, kemudian 1 alfa. Tolong ditutup. Ya. Jadi pembelajaran kali ini mungkin tolong diperhatikan ya. Sudah kita kenal istilahnya, kita belajar siklus akuntansi. Ya, kemarin kita sudah belajar lebih jauh materi mulai dari bukti transaksi, apa itu transaksi, apa itu buku besar, apa itu jurnal, apa itu laporan keuangan. Saya kira sudah memahami. Isi, saya minta apa yang dimaksud dengan transaksi kemarin. Ya? Ya. Transaksi itu bukti dari Apa? Ada yang tahu sejarah transaksi? Ada yang lain? Apa itu transaksi? Apa terima? Pak Tasya, nggak apa-apa, biar salah nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memahami apa itu transaksi. Transaksi adalah bentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual. Bentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual. Ya, bagus. Mungkin ada yang mau menambahkan? Yara. transaksi itu bentuk kesepakatan antara pembeli dengan penjual yang harus dicatat dan dikumpulkan sebagai dasar membuat macam-macam laporan. Ya. Jadi itu transaksi yang kita pahami bersama. Ya, nanti saya jelaskan banyak lebar tentang transaksi, apa itu jurnal, apa itu buku besar, nanti kita jelaskan sama semua. Ya. Nah, kembali pada kesepakatan awal, ya. Nanti kalau ada di antara kalian dapat tugas, ya, tolong nanti disampaikan terlebih dahulu, ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa
seperti apa. Nanti saya bagi ya. Nanti saya bagi modul ajarnya atau istilahnya bahan ajar. Ya. Kemudian nanti kita juga ada diskusi. Sebelum diskusi nanti ada tugas kelompok yang harus kalian lakukan. Setelah itu diskusi, sehingga nanti kita bisa pembelajaran ini berlangsung 3 arah. Ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya berlangsung 3 arah, yaitu pembelajaran dari guru ke siswa, dari siswa ke siswa, dari siswa ke guru. Ya. Jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita belajar kali ini, nanti kalian sendirilah yang akan membuka ruang supaya bisa memahami apa itu siklus akuntansi. Ya. Tidak semata-mata saya sampaikan atau Bapak Ibu guru menyampaikan ke kalian. Jadi sumber belajar terpusat pada peserta didik, seperti yang kita kenal di kurikulum Merdeka. Ya. Nah, saya awali dulu. Halo. Hai. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi saya mulai dulu ya. Sambil menunggu, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita menginjak. Ada? Jadi tolong disimak. Ini materi kita siklus akuntansi, sebenarnya ada tulisan biasa ini, tapi nggak saya sampaikan dengan jelas ya. Nanti kita ambil ini dulu. Jadi kompetensi dasarnya kita harus memahami tahapan siklus akuntansi. Ya. Kedua adalah bisa mengelompokkan tahapan siklus akuntansi dan lain sebagainya. Nah, indikator pencapaian kompetensi itu kalian diharapkan ya, indikatornya itu nanti menjelaskan pengertian siklus akuntansi, tulisan biasa, kemudian menyajikan bukti transaksi, membuat jurnal umum, memposting buku besar, dan merancang alur tahapan siklus akuntansi pada umumnya. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan santun dan menghargai pendapat pihak lain, maksud pihak lain itu pendapat dari teman kalian sejawat, teman kalian sekelas, apapun yang disampaikan tolong dihargai. Ya, jadi kita harus menghargai saat pendapat yang ada pada teman-teman kita, termasuk pendapat dari guru sebagai fasilitator. Ya, yang pertama menjelaskan pengertian siklus akuntansi. Ya, kemudian yang kedua menyajikan bukti transaksi dan membuat transaksi. Nah, menyajikan bukti transaksi itu bukti transaksinya apa? Ya. Kemudian kalau sudah ada bukti transaksi, kita bisa membuat pernyataan yang berbentuk kalimat yang harus kita analisa, yaitu transaksinya. Ya. Kemudian bisa membuat jurnal dan memposting ke buku besar. Ya. Nah, saya kira semua ini sudah kalian pelajari. Saya hanya mengingatkan, memantapkan penguasaan supaya kalian lebih memahaminya. Nah, ini pengertian siklus akuntansi.
siklus akuntansi merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan serta diterima secara umum prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, kemudian prosedur-prosedur, metode-metode serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang mencakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Nah, dari siklus akuntansi itu kita bisa memahami. Jadi siklus akuntansi itu kalau kita simpulkan bahwa alur atau tahapan bagaimana kita membuat laporan keuangan, mulai dari adanya bukti transaksi, kemudian adanya jurnal, ada buku besar, dan laporan keuangan pada umumnya. Mungkin ada yang bertanya, terus persamaan dasar akuntansi itu seperti apa, Pak? Kenapa nggak masuk di siklus akuntansi? Ada yang bisa menjawab? Halo? Apa? Bisa menjawab? Kenapa di PDA tidak tercakup pada siklus akuntansi? Ada? Apa dia? Halo, jangan tegang. Lagi Pak? Apa Pak? Ada yang tahu? Isi. Jangan pura-pura menulis menghindari kita ditunjuk. Tidak apa-apa. Kita belajar dengan relax supaya tidak tegang. Kalau belajar akuntansi kita tegang, nggak nyambung-nyambung. Soalnya kita belajar akuntansi itu adalah dengan pola pikir yang harus siap, ya. Soalnya belajar akuntansi itu tidak seperti matematika pada umumnya. Kalau bisa belajar matematika, bisa menguasai matematika, bentuk soal cerita, pasti kalian bisa memahami karena ini penalaran. Yara, apa Yara? Kenapa di dalam siklus akuntansi tidak disebutkan persamaan dasar akuntansi? Ada? Jadi siklus akuntansi itu proses penyusunan suatu laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan itu harus adanya bukti transaksi atau dokumen sumber. Kalau dokumen sumber tidak ada, nggak boleh kita catat untuk kita masukkan sebagai laporan keuangan, ya. Jadi intinya kenapa PDA nggak masuk ke dalam situ, karena PDA itu hanya suatu alat untuk mempermudah belajar akuntansi dasar, ya. Jadi kalau nanti kalian memahami apa itu transaksi, bukti transaksi, kemudian kita bisa membuat jurnal umum, itu kalau sudah paham, kita langsung membuat laporan keuangan berikutnya, yaitu buku besar dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, tahapan siklus akuntansi dimulai dari pencatatan, ya, dimulai dari pencatatan, kemudian penggolongan, kemudian pengikhtisaran, kemudian pelaporan, ya. Jadi bukti transaksi kita awali dengan pencatatan. Pencatatan sumbernya dari mana? Dari bukti transaksi, ya, sehingga kita bisa membuat transaksi. Kemudian penggolongan, pengikhtisaran, serta pelaporan, ya. Nah, ini siklus akuntansi yang kita pahami. Pertama ada pencatatan, kemudian ada penggolongan, ada pengikhtisaran, dan adanya apa itu? Laporan. Jadi yang terakhir adalah laporan. Nah, kita awali dari mana? Kalau kita mengikuti siklus akuntansi perusahaan jasa seperti ini, ya. Jadi adanya transaksi dulu. Ya, pertama adalah transaksi. Ya. Kalau sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak, baik itu pembeli atau penjual, ya, kita akan meminta namanya bukti transaksi.
Halo? Ya. Jadi bukti transaksi. Kalau ada bukti transaksi baru kita ya bisa membuat suatu jurnal. Jurnal di sini maksudnya adalah baik jurnal umum, jurnal penyesuaian atau jurnal yang lain. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke buku besar yang kita kenal dengan posting buku besar. Ya. Kalau ada buku pembantu, iklan dan sebagainya, itu kalau ada. Nah, kemudian pada tahap pengikhtisaran itu kita bisa membuat neraca percobaan. Biasanya neraca percobaan itu kita masukkan ke dalam neraca saldo. Ya. Neraca saldo. Kemudian setelah neraca saldo, kalau ada jurnal penyesuaian, kita buat dulu jurnal penyesuaian, baru kita masuk ke neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, kemudian pelaporan itu mulai laporan keuangan. Dari mana kemarin laporan keuangan? Diawali dari laporan pembuatan laporan laba rugi. Ya. Kemudian laporan perubahan modal, perubahan entitas, ya. Kemudian dilanjut dengan neraca. Nah, hal ini mungkin sudah kalian kuasai, tapi secara teoritis kita sampaikan akan lebih memahami apa itu siklus akuntansi. Sampai di sini dulu siklus akuntansi secara umum. Ada yang bertanya? Ada? Ikhtiar? Enggak? Halo? Hai. Ya, intinya belajar akuntansi itu nggak boleh tegang. Ya. Nah, siklus akuntansi ini yang harus kita lakukan adalah tahapan-tahapan pencatatan sampai pelaporan. Ya. Jadi ada penggolongan. Kalau penggolongan itu masuknya di buku besar. Nah, di buku besar kita akan bisa membuat kesimpulan berapa saldo masing-masing akun yang muncul setelah kita membuat jurnal. Ya. Nah, saldo akun itu harus jelas perolehannya dari mana. Ya. Nah, kemudian ada istilah saldo normal. Apa itu saldo normal? Ada? Jadi saldo normal itu adalah saldo yang semestinya kita tetapkan di dalam buku besar. Misalnya saldo normal itu kalau aktiva atau harta itu selalu di debit. Kalau ada saldo normal harta di kredit itu bukan normal, saldo yang tidak semestinya kita catat di kredit. Nah, saldo normal di kredit itu yaitu antara lain adalah modal, kemudian pendapatan, dan satunya adalah utang. Jadi saldo normal di kredit itu ada 3. Pertama adalah saldo utang, kedua saldo modal, dan ketiga adalah saldo pendapatan. Ya, itu saldo normal. Nah, kalau di harta, semua harta saldonya selalu ada di debit. Mungkin ada yang lupa ini. Istilah saldo itu apa? Latifah, apa Pak? Saldo. Sering kita jumpai ya di tempat-tempat ibadah, di musola, di masjid, di gereja, atau di tempat yang lain, kita selalu ada istilah saldo. Saldo itu sendiri sebenarnya adalah saldo selisih. Saldo itu adalah selisih. Bisa selisih lebih, bisa selisih kurang. Itu namanya saldo. Jadi kalau saldo kurang itu kita punya utang.
kalau saldo lebih kita punya modal, kita punya kelebihan saldo. Nah ini transaksi. Jadi transaksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi atau pihak-pihak yang dapat menimbulkan perubahan terhadap harta keuangan yang dimiliki, baik itu bertambah maupun berkurang. Jadi ini pengertian secara umum tentang pengertian transaksi. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh dua belah pihak yang akan merubah perubahan pada laporan keuangan. Ya. Nah, transaksi ini bisa dilakukan dimanapun berada. Ya. Mungkin di pasar, di jalan, ketemu dua antara pihak pertama dan pihak kedua, antara pembeli dan penjual, terjadilah kesepakatan apa yang diinginkan. Ya. Nah, dalam transaksi tersebut pasti ada perubahan keuangan pada suatu usaha. Ya, misalnya seperti pembelian peralatan kantor, ya, pembelian perlengkapan kantor. Ada yang tahu beda perlengkapan dan peralatan? Kita mengingatkan kembali. Ada? Apa? Perlengkapan apa? Yuk. Apa dia? Beda perlengkapan dengan peralatan. Ada? Perlengkapan itu adalah harta di perusahaan yang umurnya tidak lebih dari 1 tahun. Perlengkapan adalah sifatnya mudah habis, ya, mudah habis, cepat habis kita pakai atau kita gunakan. Kalau dan umurnya kurang tidak lebih dari 1 tahun. Tapi kalau perlengkapan itu umurnya bisa dipakai berulang kali dan umurnya lebih dari 1 tahun. Maka di dalam peralatan itu ada istilah penyusutan peralatan kantor. Nah, peralatan kantor itu kalau di usaha yang kita dapat umurnya bisa kita sesuaikan dengan pemakaian. Misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Misalnya mobil. Mobil kalau nilainya di peralatan atau di mobil itu adalah 10 tahun misalnya, tapi setiap tahun harus disusutkan beban penyusutan peralatan kantor misalnya, ya, pada akumulasi penyusutan kantor. Ya, lanjut. Nah ini dari pencatatan yang sudah kita sampaikan tadi ada bukti transaksi. Apa bukti transaksi itu? Nah, setelah ada bukti transaksi, kita bisa membuat transaksi. Ya. Jadi urutan pencatatan ada bukti transaksi, ada penjurnalan, ada buku besar. Bahkan ada yang menyimpulkan, ada yang menyatakan transaksi dulu baru ada bukti transaksi. Baru ada pencatatan penjurnalan. Dan kemudian kita posting ke buku besar. Ya. Nah, bukti transaksi yang kita miliki sebagai bukti sumber, ya, itu ada kwitansi, ada cek, ada faktur, ada nota, ada bukti memorial, dan lain-lain sebagainya. Misalnya Pak, struk pembelian kita pada saat belanja di minimarket atau toko kelontong. Ya. Jadi kalau kita belanja itu sebenarnya harus ada bukti transaksi. Siapa yang menjual, berapa nominalnya, kemudian tanggal berapa, barangnya jumlahnya berapa, itu lengkap. Ya, lengkap dengan nominal atau harganya.
Ini kwitansi yang kalau kita kenal ya. Pernah melihat kwitansi ini? Dipakai apa? Dipakai pada saat kita ada transaksi jual beli. Ya. Nah, yang panjang ini namanya kwitansi. Sebenarnya ada pasangannya di sini, yang dirobek. Yang pendek itu namanya sus kwitansi. Sus kwitansi itu untuk penjual, sedangkan ini untuk pembeli. Ya. Tolong diamati kwitansi seperti ini ya. Jadi ada nomornya, ini kebetulan nomornya nggak ditulis. Kemudian diterima dari saudara Ahmad ya. Kemudian uang sejumlah, ini ditulis dengan huruf ya, untuk pembayaran pembelian berapa itu? 1 buah VCD ya. Nilai rupiahnya di sini, ini penjualnya ya. Paham ya? Kita lanjut. Ini cek. Pernah lihat seperti ini? Pernah atau belum? Ya, ini cek semacam ini. Jadi atas penyerahan kita Pak. Jadi inilah contoh cek yang kita sajikan. Kemudian faktur. Nah, faktur ini nanti banyak kita jumpai pada saat kita belajar akuntansi perusahaan dagang. Ya. Ini lengkap. Ada pembeli, ada namanya, ada alamatnya, ada keterangannya, kemudian jumlahnya, kemudian harga satuannya, ada semuanya. Faktur. Kemudian nota kredit, ya. Nota kredit seperti ini. Ada nota kontan, ya. Bentuknya seperti ini, tolong diamati dulu, ya. Nanti ditanya nota kontan itu seperti apa Pak. Kalian bisa browsing, kalian bisa lihat banyak sekali contoh-contoh yang ada di media sosial atau internet. Ya. Nah, bukti memorial bentuknya seperti ini ya. Ini bagian pembukuan. Kalau penunjukan peralatan akibat tetap harus disusupkan 100% dari harga pembayaran. Ya, maksudnya adalah kalau barang yang kita miliki ya itu harap disusupkan 100%, itu berarti nanti pada saat waktunya harta itu tidak ada nilainya. Nah, ini pengertian jurnal. Jurnal adalah suatu alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan terjadinya. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau kita menjurnal itu kita tidak boleh menjurnal sesuai aturan kita, harus sesuai kronologis kejadiannya. Misalnya Pak, kronologis kejadiannya itu jurnal kalau kita buat tanggal 3 harus selesai tanggal 3 kita jurnal. Nggak boleh kita melangkahi tanggal 2 misalnya. Kalau di tanggal 3 belum di jurnal, harus segera di jurnal. Sebelum nanti ada tanggal berikutnya baru kita tulis, baru kita catat. Ya. Nah, kadang-kadang pada suatu hari itu kalau kita mencatat jurnal itu lebih ada 2 kali kadang-kadang.
dan itu tidak boleh dilangkahi. Jadi sesuai kronologis kejadian itu sesuai dengan urutan tanggal dari tanggal yang muda ke tanggal yang lebih tua. Mungkin ada pertanyaan, Pak, ngalih Pak ya, mencatatnya seperti apa yang tanggal 3 ini? Kemudian dicatat di jurnal yang kelima dulu, tak boleh. Harus sesuai dengan transaksi kronologis kejadiannya. Nah, kemudian pada jurnal itu kita bisa menentukan akun apa yang muncul, akun mana yang didebit, akun mana yang dikredit. Intinya di situ, ya. Jadi harus ada yang didebit dan ada yang dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Jumlah masing-masing itu adalah nominal yang keluar pada saat kita jurnal, ya. Salah sedikit, salah penempatan debit dan kredit, kita kesulitan untuk membuat keseimbangan antara sisi kiri dan sisi kanan. Nah, contoh di sini, diinvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 4 juta rupiah. Sudah kan? Kalau diinvestasikan berarti penanaman modal. Kalau penanaman modal artinya apa? Artinya bahwa kas kita bertambah di debit sejumlah 4 juta rupiah dan modal bertambah di sisi kredit atau di sebelah kanan, ya, nilainya sama adalah 4 juta rupiah, ya. Jadi kas dan modal bertambah karena adanya investasi atau penanaman modal. Di sini juga ada yang nanyakan. Ada? Ivan? Fadila? Ada? Silakan. Kalau kurang jelas tanya, ya. Jangan tekan. Belajar akuntansi itu kalau kita serius, kalau sudah bermain dengan angka, kita kadang-kadang hanya lupa waktu. Nanti kalian rasakan pada saat nanti ulangan semester, ya, saya kasih tugas soal mulai PDA, jurnal sampai laporan keuangan. Yang nanti yang akan mengeluh itu bukan kalian, tapi pengawas yang mengeluh, belum selesai, belum tuntung katanya. Sedikit lagi Pak, sedikit lagi Bu, begitu. Ya. Nah, ini contoh jurnal. Tanggalnya harus diisi, kemudian akun. Akun yang muncul adalah akun kas. Kalau kita membacanya adalah kas pada modal. Kas bertambah di debit, ya. Modal bertambah di kredit. Ya. Kenapa penulisannya agak ke dalam? Maksud penulisan seperti itu adalah bahwa kalau penulisannya agak masuk ke dalam, itu tandanya adalah tandanya kredit. Apakah boleh Pak ditulis di bawah kas langsung lurus? Boleh, nggak salah, ya. Tapi yang menentukan adalah debit dan kredit. Nah, biasanya kesulitannya itu adalah menempatkan mana akun yang di debit, mana akun yang di kredit, ya. Tapi saya kira kalian sudah paham semua tentang ini. Nah, kemudian kalau kita masuk ke bentuk besar, ya, ada bentuk P yang sudah kita pelajari kemarin bersama, atau bentuk sederhana, ada bentuk sekontro, ya, ada bentuk stapel, ya. Jadi buku besar artinya adalah kita memposting dari jurnal umum ke buku besar. Jadi posting buku besar itu sudah kalian lakukan, sudah kalian praktekkan, mulai dari yang sederhana sampai sekontro dan stapel. Kemarin kita sepakati yang paling efektif bentuk apa? Stapel. Apa alasannya?
apa? Harus tahu, bisa memilih, menentukan apa tabel yang paling akurat, tapi harus tahu alasannya apa. Karena saldonya langsung kita ketahui. Ya betul. Jadi kalau kita membuat posting buku besar, yang paling efektif adalah bentuk tabel. Kenapa? Setiap ada transaksi yang masuk di buku besar tersebut, kita bisa memantau berapa jumlah saldo yang muncul. Beda dengan sekonto. Baru setelah selesai periode pembukuannya, baru kita akan bisa menghitung mana yang berapa saldo yang muncul pada saat kita terakhir melakukan penginputan pada buku besar. Jadi kalau sekontro bentuk T itu kita belum bisa menentukan pada saat itu juga. Tapi kalau bentuk tabel ya, di tengah periode kita bisa menentukan saldonya sekian. Tapi kalau di sekontro dan bentuk T itu setelah selesai pembukuan, selesai periodenya, baru kita ketahui jumlah saldo yang muncul ya. Lanjut. Nah ini bentuk T ya. Jadi bentuk T kas. Kalau yang sudah yang kita pelajari kemarin ya, sisi kiri murah debit, sisi kanan kredit. Beda sedikit ya dengan yang kita kemarin kita pelajari, lebih simpel yang kita pelajari. Jadi kita jumlahkan jumlah debit 505.000, 5 juta ya. Kemudian jumlah kredit 151. Sebenarnya ini kita tulis di luar, kita samakan 580 juta. Kita samakan dulu sama ini ya, sama sisi kanan sama sisi kredit. Kemudian ini di atas ya, yang kita pelajari seperti itu lebih efektif ya. Nah ini seperti itu sama juga. Nah ini tabel tabelnya bisa langsung kita ketahui. Nah fungsi buku besar yaitu pertama sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal umum ya. Jadi sebagai buku sumber yang berasal dari jurnal umum. Kemudian sebagai alat dalam menggolongkan data keuangan serta untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening, apakah ada perbedaan atau tidak ya. Sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada pada jurnal sebelumnya. Intinya sama semua ya. Jadi fungsi buku besar adalah yang paling utama untuk menentukan saldo masing-masing akun ya. Jadi saldo masing-masing akun itu berapa ya. Jadi setiap kita membuat buku besar, selalu kita bisa menentukan saldo normal masing-masing akun ya. Karena waktunya berjalan terus, kita lanjut sambung ya. Nah setelah ini saya kasih soal, saya kasih materi, nanti tolong dipelajari di kelompok masing-masing ya. Tapi sebelum kita melaksanakan diskusi kelompok, ada yang ditanyakan? Ada? Ada? Ada nggak? Apakah kurang jelas? Ada? Nah kalau tidak ada ya,
kita akan bentuk kelompok, materinya bahan ajarnya nanti saya share di grup ya. Saya buat kelompok 5 ya. Tugasnya harus selesai waktunya kurang lebih 20 menit. Jadi kita harus berlari kencang karena waktu selalu berputar dan waktunya tidak panjang ya. Pembentukan kelompok ya, tolong nanti kalau saya tunjuk angka 1, 2, 3, 4, 5 berarti masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Paham? Saya mulai dari sebelah kanan saya. 1, 2, 3, 5. 1. Ulang. Ya. Jadi sampai 5 berarti kelompok 1, 1, kelompok 2, 2. Kita hitung kalian itu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Sudah deal? Ya, kalau sudah deal, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ, kelompok 4 di situ, kelompok 5 di belakang. Ya, silakan. Ayo cepat, waktunya habis. Sampai dulu bahan aja gitu ya. Waktunya sampai jam 9 lewat jam 8 ya. Jam 8 lewat 40 menit. Saya share dulu. Itu nanti ada LKPD ya.
tolong di LKPD itu ya